Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam podcast Lukman Effendi. Hari ini kita akan mencoba meneruskan fenomena polusi udara yang kemarin sudah kita bahas, bahwa banyak dampak dari polusi udara yang bisa kita rasakan, baik dampak yang segera kita rasakan seperti batuk-batuk maupun dampak untuk jangka panjang. Nah, untuk hari ini yang akan kita sampaikan yaitu lantas bagaimana kita menyikapi hal ini, baik secara individual maupun juga kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar tentu saja tidak sekedar kita bereaksi terhadap keadaan, tetapi juga mencoba untuk menggali akar persoalannya. Karena hari ini sudah terjadi seperti itu, maka yang pertama yang harus kita lakukan tentu saja adalah bagaimana kita sebisa mungkin menghindari kepadatan lalu lintas. Kita menghindari kawasan-kawasan industri. Kita menghindari pergi ke kota-kota yang memang masuk dalam zona merah tingkat polusi udara yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja karena kadang-kadang kita terpaksa ya, karena pekerjaan, karena sesuatu hal kita harus juga ketemu dengan situasi itu, maka langkah preventifnya ya kita gunakan masker, sehingga mungkin perilaku memakai masker ini memang harus di situasi seperti ini harus kita sering memakai ya. Termasuk juga yang mungkin sesungguhnya belum menggunakan kacamata ya di situasi yang seperti ini, karena efek langsung dari polusi udara adalah ke mata. Jadi ya sebisa mungkin ketika keluar di samping masker kita juga bisa menggunakan kacamata. Kemudian tentu saja juga kebiasaan-kebiasaan untuk terus kita membersihkan segala sesuatu ya. Kalau memang memungkinkan juga ya rajin-rajin untuk menyiram tanaman agar tanaman sendiri juga terpenuhi kebutuhan airnya. Nah, di samping itu tentu saja akan mengurangi jumlah polusi ya. Syukur-syukur ini bisa menjadi trigger, menjadi pencetus untuk saudara-saudara yang mungkin hari ini masih merokok untuk bisa mengurangi rokoknya gitu ya. Karena bagaimanapun juga rokok salah satu juga sumber dari polusi udara. Tentu saja di samping itu ya perilaku sehat yang lain ya. Bagaimana kita tetap mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi sayur, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dan satu hal juga yang harus kita perhatikan adalah konsumsi air putih ya. Jadi kalau anjurannya
di situasi normal saja kita sebenarnya diminta untuk mengkonsumsi air putih minimal 2 liter setiap harinya. Dalam situasi seperti ini mungkin kalau itu ditambah juga bagus-bagus saja gitu ya. Jadi air putih ini tentu saja sangat dibutuhkan ya, terutama pada situasi-situasi seperti ini. Kemudian tentu saja yang memang membutuhkan bantuan obat ya harus mengkonsumsi obat. Kemudian juga kalau memang memungkinkan dan juga ada dananya, ini mungkin juga bisa menggunakan nasal spray ya, atau cairan pembersih hidung ya. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan secara pribadi. Nah, dalam konteks mengurangi polusi tadi salah satunya rokok ya. Kemudian juga cobalah kita mencoba untuk menggunakan kendaraan bermotor seperlunya gitu ya. Jadi kalau itu bisa kita lakukan dengan bersepeda ya cukuplah bersepeda. Kalau bisa dilakukan dengan jalan kaki cukuplah jalan kaki ya. Karena memang saat ini kebiasaan jalan kaki, bersepeda gitu ya, ke tempat-tempat yang dekat saja kita banyak sekali yang sudah dimanjakan dengan sepeda motor ya. Jadi mungkin dengan polusi yang seperti ini kita kendalikan itu semua gitu ya. Tentu saja juga kebiasaan-kebiasaan untuk penghijauan gitu ya, menanam penghijauan gitu ya, supaya kandungan oksigen kita juga bisa terus kita pertahankan pada kondisi yang layak untuk kehidupan gitu ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas lagi tentu saja transportasi massal ini harus terus digalakkan ya. Saya sudah bertahun-tahun selalu mengusulkan ya, ketika ketemu ada bupati baru, wali kota baru ya, gubernur baru, presiden baru, bagaimana angkutan umum itu bisa diperbaiki dengan sebaik-baiknya tetapi juga terjangkau oleh masyarakat. Intinya bagaimana supaya penggunaan sepeda motor, penggunaan mobil pribadi ini memang harus dibatasi sesedikit mungkin ya. Dan dengan demikian semuanya akan berjalan dengan baik dan tentu saja kehidupan kita menjadi lebih sehat dan dunia ini bisa kita, orang bilang bisa kita, usianya bisa kita perpanjang gitu ya. Baik, itu saja. Sekian, salam sehat, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.